Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kita hari ini masih di dalam bulan Ramadan. Kita tahu salah satu hikmah puasa itu disebutkan di dalam hadis. Perumpamaan puasa itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Asyamu junnah. Yastajinu biha abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah seperti perisai yang menghalangi seorang hamba dari api neraka. Kita tahu ketika kita berpuasa itu di mana masa yang di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takorup kita merasa dekat dengan Allah. Kita takut melakukan perbuatan maksiat. Kita takut berkata kasar. Kita takut berbuatan. Kenapa kita takut? Karena kita sedang berpuasa. Bahkan ketika ada orang mengajak kita untuk bertengkar segala macam, kita mengatakan, ini so'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kita takut melaksanakan kemaksiatan, takut untuk melanggar aturan Allah, dan begitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan itulah yang akan menjadi benteng kita untuk kemudian menghindarkan diri kita dari api neraka. Hadis yang riwayat yang senada lainnya yang juga menjelaskan terkait dengan perisai. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-imam junnah yuqatalu waraihi wa yuttaqabi. Sesungguhnya imam itu, pemimpin itu adalah perisai yang dimana orang-orang berperang di belakangnya. Sungguhnya imam pemimpin itu juga diumpamakan seperti perisai. Sebagaimana Rasul juga mengumpamakan puasa itu menjadi perisai bagi api neraka. Pertanyaannya hari ini, kalau puasa menjadi perisai dari api neraka, pemimpin ini menjadi perisai dari apa? Sesungguhnya pemimpin itu menjadi perisai dari kezoliman, yang menjaga rakyatnya dari kezoliman-kezoliman yang ada, yang menjaga kemuliaan-kemuliaan rakyatnya, kemuliaan-kemuliaan kaum muslimin. Maka hari ini yang telah hilang di tengah-tengah kita kaum muslimin. Hari ini harta kaum muslimin yang sejatinya itu milik kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola, justru malah dirampas oleh sebagian orang. Kita tahu bagaimana laut yang sejatinya barang milik umum, jangankan di dalam konsep kenegara, jangankan di dalam konsep Islam yang mengatakan al-suraka, al-muslimun suraka fi salasin, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, air, padang gembala, dan api. Tidak boleh seseorang memilikinya. Di dalam konstitusi kita juga dikatakan bahwa sesungguhnya itu adalah menjadi harta milik negara. Itu adalah kekayaan negara yang dimiliki oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Tetapi hari ini diserahkan kepada swasta, diserahkan kepada oligarki. Banyak harta, tanah-tanah masyarakat yang diambil dan dizolimi, mereka dibayar dengan harga yang murah tanpa ada pembelaan dari penguasa. Bahkan justru dibackingi oleh penguasa. Dan demikian juga banyak kasus yang lain yang harta yang menjadi milik rakyat, di mana harta itu adalah harta uang rakyat, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui cara korupsi. Kita tahu Pertamina kemarin rugi 1.000 triliun. Banyak orang yang merasa kecewa. Mereka mengisi Pertamax, tetapi sesungguhnya yang masuk ke dalam motor mereka adalah Pertalite. Luar biasa kekecewaan kaum muslimin. Dan keuntungan siapa yang mendapatkan? Keuntungannya tentu didapatkan oleh orang-orang, para oligark, para orang-orang yang curang, para orang-orang yang culas. Belum lagi korupsi timah, belum lagi korupsi emas, dan segala macamnya. Demikian banyak kejahatan yang mereka mengambil sejatinya harta milik kaum muslimin. Mereka mengambil kemudian merampas dengan sebebas-bebasnya. Mereka coba yang tidak tersentuh oleh hukum. Tidak tersentuh oleh hukum. Mereka bisa ambil apa saja yang mereka inginkan. Maka sesungguhnya hari ini hampir kita tidak melihat lagi sebagaimana Umar bin Khattab dulu melindungi umat-umat Islam terdahulu. Umar bin Khattab saja takut di hadapan Allah ketika ada satu keledai yang terjatuh di kota Baghdad. Gara-garanya buruk fasilitas jalan. Umar bin Abdul Aziz saja takut ketika beliau merasa ada burung-burung yang kemudian kelaparan di zaman pemerintahannya. Hewan saja jadi pikiran bagi para pemimpin terdahulu. Inilah sejatinya menjadi junnah. Hari ini yang kita harapkan dari pemimpin kita. Pemimpin yang melindungi rakyatnya, yang meriayah rakyatnya, yang mengurusi rakyatnya. Dan ingatlah, setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Takutlah kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga doa-doa dari Rasulullah, barang siapa yang mempersulit urusan umatku maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, takutlah kita kepada Allah
Dan mudah-mudahan dua perisai ini bisa diwujudkan dalam kehidupan kita. Perisai dari api neraka melalui puasa. Perisai daripada kezoliman dan keserakahan melalui pemimpin yang adil yang menerapkan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.